nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. Program listrik gratis untuk orang miskin. Sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. BBM-nya kita subsidi berminat, gratis tanpa biaya. Anda dipersilakan untuk mencalonkan diri menjadi apapun, termasuk caleg, capres, cawapres, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, silakan. Tetapi janganlah mengobrol janji yang bukan-bukan, tetapi yang nalar, yang masuk akal, dan didiklah masyarakat untuk berpikir kritis agar mereka menjadi semakin dewasa dalam memahami situasi bangsa dan negara kita. Oke? Inilah sebagai contoh betapa naifnya janji-janji yang disampaikan oleh dua orang calon, yaitu Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo. Anda tahu, Muhaimin Iskandar dalam kampanye awalnya yang walaupun belum resmi, dia menjanjikan 4 hal. Yang pertama, dana desa menjadi 5 miliar per desa, BBM sepeda motor akan digratiskan, para wanita hamil akan diberi tunjangan 6 juta per orang per kehamilan. Kemudian listrik gratis untuk keluarga miskin di Indonesia. Dan apa janji Ganjar Pranowo? Walaupun dia mengatakannya sebatas saya berangan-angan, tetapi itu ditangkap sebagai sebuah janji. Apakah itu? Yaitu gaji guru 30 juta rupiah per bulan. Marilah kita berhitung untuk dua orang calon ini. Jumlah desa di Indonesia ini saya baca dari catatan saya ada 83.794 desa. Dengan jumlah sekian, 1 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara harus mengalokasikan 418 triliun 970 miliar jika Muhaimin Iskandar lolos terpilih menjadi presiden atau wakil presiden. Kemudian jumlah sepeda motor menurut catatan Korlantas Mabes Polri tahun 2022 ada 130.536.506. Jika Muhaimin Iskandar terpilih, dia harus menganggarkan uang per tahun, sudah saya hitung, kira-kira 634 triliun 407 miliar 419 juta 160 ribu rupiah bagi tunjangan ibu hamil yang 6 juta per kehamilan per orang. Kelahiran anak atau jumlah ibu hamil tahun 2022 itu 4.450.000 orang. Dengan demikian dibutuhkan uang sebanyak 26 triliun 700 miliar rupiah untuk tunjangan ibu hamil. Kemudian listrik gratis untuk keluarga miskin. Jumlah warga miskin di Indonesia bulan Maret tahun 2023 adalah 25,9 juta. Kira-kira itu 9 juta kakak. Nah, jika rata rekening listrik sebulan per kakak adalah 150.000, maka Muhaimin Iskandar harus menyisihkan uang sebanyak 16.200 miliar rupiah per tahun untuk listrik gratis bagi 9 juta keluarga miskin. Jika Muhaimin Iskandar terpilih dan dia akan memenuhi keempat janji tersebut, maka dia harus menyediakan anggaran sebesar
1.096 triliun, 277 miliar, 519 juta, 160.000 rupiah. Itu akan membuat anggaran pendapatan dan belanja negara jika berdasarkan APBN Indonesia tahun 2023 yang 3.061 triliun, sisanya hanya 1.964 triliun, 722 miliar, 480 juta, 840.000 rupiah. Dana hanya sebesar itu bagaimana mau menggaji PNS, TNI, Polri, membiayai pembangunan, belanja rutin, membayar utang, membayar bunga utang. Tidak masuk akal kan? Sekarang kita beralih ke janji Ganjar Pranowo. 30 juta gaji guru. Jumlah guru tahun 2023 adalah 3,37 juta orang. Jika dikalikan dengan 30 juta, maka per tahun Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi presiden, dia harus menyisihkan anggaran sebesar 1.314 triliun 300 miliar rupiah untuk gaji guru saja. Dengan demikian jika mengacu pada APBN tahun anggaran 2023 yang sebesar 3.061 triliun rupiah, maka sisa anggaran negara setelah dipergunakan untuk menggaji guru saja, tersisa hanya 1.746 triliun 700 miliar rupiah. Dapat dipastikan itu tidak cukup untuk menggaji PNS, anggota TNI, Polri, biaya pembangunan, belanja rutin, membayar utang, dan membayar bunga utang. Mana cukup? Jadi, jangan sampai kita sebagai rakyat calon pemilih itu bisa dikibuli dengan janji-janji kosong yang tidak masuk akal. Kita harus kritis menilai mana bualan kosong dan mana yang masuk akal dapat diterima nalar. Cerdas memilih. Demikianlah, pahami fakta.